Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang telah menolong kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 30-31. Tertulis demikian: Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Publilius Sirus, seorang penulis dan filsuf yang hidup di abad pertama dan terkenal di Romawi karena kumpulan peribahasanya, pernah menuliskan bahwa dalam pertengkaran, kebenaran selalu kalah. Maksudnya tentu bukan berarti bahwa kebenaran benar-benar kalah, tapi maksudnya adalah supaya kita tidak terlibat dalam pertengkaran dan perbantahan. Sejalan dengan itu, dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 3 dituliskan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, kita ada di posisi orang yang bagaimana? Apakah kita suka meledak-ledak, terlibat dalam pertengkaran, atau menjauhi perbantahan? Kita perhatikan di sini dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 30-31. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Konteks dari ayat ini adalah suatu peristiwa di mana terjadi demonstrasi atau kerusuhan di kota Efesus. Demonstrasi atau kerusuhan itu dipicu oleh reaksi dari orang-orang terhadap pelayanan Rasul Paulus yang mengancam keuntungan ekonomi para pembuat patung berhala, khususnya para pembuat patung Dewi Artemis. Paulus telah memberitakan Injil di Efesus selama 2 tahun lebih, dan banyak orang yang bertobat dari penyembahan berhala, sehingga mereka tidak lagi mempedulikan patung Dewi Artemis. Keadaan ini membuat para pengrajin patung Dewi Artemis merasa terancam secara ekonomi, dan itu sebabnya mereka menghasut banyak orang untuk menentang Rasul Paulus. Mereka masuk ke sebuah gedung teater, gedung kesenian di Efesus, dan berdemonstrasi di sana. Ada kekacauan pada saat itu. Mereka menangkap rekan seperjalanan Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus. Dan Paulus dalam keadaan yang kacau itu mau masuk ke tengah-tengah rakyat dan ingin berbicara, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Dan beberapa pembesar yang bersahabat dengan Paulus juga memperingatkan supaya ia tidak masuk ke gedung kesenian itu. Di sini saudara, kita perhatikan bahwa ada kalanya kita perlu mengambil sikap mundur daripada maju ke tengah-tengah perbantahan atau pertengkaran. Ada kalanya menghindar lebih bijaksana daripada menghadapi langsung konflik yang berbahaya. Kita perlu memperhatikan dan mendengar nasihat dari orang-orang di sekitar kita, karena bisa saja mereka dipakai Tuhan untuk menghindarkan kita dari bahaya yang mengancam. Orang-orang yang berperan dalam memberikan nasihat kepada Rasul Paulus di sini adalah para muridnya dan juga beberapa pembesar yang menjadi sahabatnya. Walaupun sebenarnya Rasul Paulus tidak takut pada kematian,
tapi Tuhan mengingatkan dia lewat orang-orang yang ada di dekatnya untuk mundur sejenak dan bersikap bijak dalam keadaan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan mintalah hikmat Tuhan. Perhatikan dan jadilah peka pada suara Roh Kudus. Perhatikan juga suara orang-orang di sekitar kita yang bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Jangan bertindak karena emosi. Jangan maju karena amarah. Kita mau maju atau mundur dalam situasi tertentu, hendaknya harus selalu dilandasi oleh hikmat Tuhan. Dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga, kita juga perlu mengerti kapan kita harus maju, kapan harus mundur, kapan kita harus menjauhi perbantahan. Tidak selalu kita harus memenangkan pembicaraan atau perdebatan. Ada saatnya kita perlu menarik diri, bukan sebagai tanda kalah, tapi sebagai tanda kebijaksanaan untuk kebaikan banyak orang dan untuk kebaikan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang terus menolong kami dan memimpin kami untuk senantiasa melangkah dalam kebenaran-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk mengerti apa yang harus kami lakukan dalam segala keadaan yang terjadi. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan berikan kami pengertian untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan terutama di dalam keluarga kami, biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu mewarnai. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Jamah ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan, alirkan kuasa kesembuhan, dan berikan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam persoalan, yang sedang terlilit hutang, atau menantikan agar piutangnya dilunasi, kami berdoa agar Tuhan menolong. Yang sedang dalam menantikan pekerjaan, yang dalam masalah rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, kiranya kuasa-Mu menolong dan memampukan setiap kami untuk berkemenangan mengatasi segala keadaan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam tuntunan serta kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.